Please subscribe and like. Jadi Bapak Ibu, sebagai satu landasan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ayat itu diawali dengan qad aflahal, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ayat ke-9-nya walladzina hum 'ala shalawatihim, indikator daripada orang yang sebagai mukmin dianggap menang, Pak. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Indikator yang pertama, dan orang-orang yang menjaga dalam sholatnya. Apa nak dijaga? Kalau nak dijaga banyak sesinya ini. Yang nak dijaga syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, termasuk adab-adab berjamaah. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama yang nak dijaga dalam sholat berjamaah ini adalah lurus dan rapatnya shaf atau saf. Ini kadang-kadang rapat dan lurus shaf ini menjadi satu hal yang dianggap remeh. Tapi apa yang dianggap gimana? Alhamdulillah, kalau di sini sudah menerapkan itu. Zaman-zaman dulu, Pak, saya ingat waktu kami masih SD dulu, Pak, ada bapak-bapak, bahkan ibu-ibu kadang-kadang mau sejadah lebar, Pak. Awak kecil lurus. Iya, Pak. Emang betul budaya itu sebenarnya. Mau sejadah lebar. Begitu dia tegak, ya namanya tidak seukuran dengan dia. Jadi kutijak, Pak, kan? Apa namanya sejadah bapak itu, Pak? Diusirnya. Nah, padahal aku sudah tahu dari dulu, Pak, yang namanya rapat sak lurus itu sudah tahu dari dulu itu. Ya kan? Maksud kata Ustaz Amarnya, suku aku merapatkan saf dan diluruskan. Itu bukan basa-basi, Pak. Bukan basa-basi, ngingetkan. Saya pernah itu, Pak, Jumatan, saya katakan suku aku merapatkan saf dan luruskan. Apa kata jemaah di belakang dan langsung itu, Pak? Dah kan tahu juga berarti. Ya Allah. Mending kalau dia berenggot, Pak, tahu berenggot? Dengar kata orang kita, mas Pak ke dia dulu. Padahal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita tidak sunnah, cuma yang kecil itu kadang-kadang kita tidak lakukan. Alhamdulillah sekarang sejadah kita ini sudah makin ini, Pak, yang tidak makin lagi kotak-kotak. Kalau makin kotak-kotak ini, Pak, kadang-kadang nyawa itu tadi semua, Pak, oleh karena merasa kotak ini bagian aku udah baca dah. Makanya kok kadang-kadang tidak rapat, Pak. Sementara rapat dan lurus shaf itu, suku aku rapatkan luruskan shaf kamu. Sesungguhnya rapat dan shaf itu adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Mutlak itu, Pak. Termasuk ibu-ibu yang kadang-kadang rajin bawa sejadah besar. Hendak kali pijak, bukan masa dan sapu, sejadah yang lamping selim itu aja. Nah itu, Pak. Jadi malah kalau Umar bin Khattab, Pak, waktu beliau ingin meluruskan saf, zaman itu masih zaman pakai pedang, Pak. Pakai pedang ini kan dia, Pak. Nah kalau tidak lurus, kenapa kaki kan? Yang mana nak diluruskan? Tumitnya, tumit belakang, bukannya ujung kuku. Ya kaki saya dengan kaki Amar jauh, Pak. Bukan 40 lah, kalau 38 nak nyamuk ke jarinya, Pak, ada sama, Pak. Cuma kalau kita nyentuh ke tumit, insya Allah sama. Jadi jago yang namanya rapat dan lurus shaf, termasuk ibu-ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam berjamaah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dului imam. Tidak boleh dului imam atau tidak boleh terlambat dari imam. Jadi Bapak sekalian, kalau imam mundur, suara yang tegas, lemah, Pak. Ini kadang-kadang, ini mohon maaf, Pak, ini mohon maaf. Lakuwo, ompong lagi, lampu mati. Hai, Pak, dempak.
Ubah maaf. Baik, Bang, manunya. Jadi kalau misalnya imamnya tegas, imamnya terdengar, kalau tadi misalnya lambat mati lampu, tidak tahu makmum sudah atau belum. Saya sedikit ngintip waktu sujud, Pak. Nah, tapi itu harus benar-benar memperhatikan imam itu. Tidakkah itu dari bacaannya atau dari gerakan? Dari gerakan, depan sini baca. Dari belakang, dari suaranya Allahu Akbar. Nah, itu kan. Kalau Bapak jadi makmum, kebetulan imamnya Imam Perari. Tahu Ustaz antum Imam Perari? Dak kati dalam kitab fikih manapun itu dalam kitab fikih Tajudiniyah. Paham Tajudin itu? Cuma saya menggelari Imam Perari itu, Pak. Imam Perari itu artinya imam yang nunggu. Ya. Ketemu kita barulah di barulah di Siratul Lazim. Dia laku. Berarti ini. Kalau Bapak ketemu modelnya itu, Fatihahnya belum selesai, Bapak melo imam atau ngabiskan Al-Fatihah? Ngabiskan Al-Fatihah. Yang lain? Yang lain? Ibu-ibu ngabisi Fatihah atau melo imam? Kalau yang dua hal ini, Pak, memang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i beliau mengumumkan habiskan Fatihah. Cuma ulama Syafi'i yang lainnya agak beda, Pak. Ngerti imam, karena yang namanya kaidah daripada sholat berjamaah itu adalah turun imam. Jadi lah jangankan Al-Fatihah yang belum selesai, Pak. Kita kalau masbuk. Tapi masbuknya bukan masbukan. Tahu Pak, masbukan, Pak. Di sekali terlambat. Lambat kenyanya pas imam nak ruku, baru dia masuk, baru dia melok takbir, tidak boleh. Yang masbuknya namanya memang benar-benar terlambat. Nah, kalau memang dia benar-benar terlambat, Pak, yang masbuk tadi, ketika si makmum tadi bisa meloi imamnya ruku, sempat meloi imamnya ruku, dia dapat satu rakaat. Benar kira-kira? Oleh karena apa? Memang kaidahnya kata Rasulullah, apabila imam ruku, imam sujud. Ini disebut dengan sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan ada kadang-kadang ini tadi, Pak, ada kadang-kadang masih beranggapan tidak sah. Ini dalil itu, Pak. Dalilnya adalah tidak sah sholat apabila tidak baca Al-Fatihah. Maka nak dikejarkan, Pak. Nak dikejarkan. Ujung-ujungnya imamnya sudah ruku, imamnya sudah sujud, kita baru nak ruku. Akhirnya baca Fatihahnya nganar. Fatihah itu, Pak, dalam sholat, kalau saya sarankan, Pak, bacalah dengan tartil. Tidak diwasolkan. Tidak diwasolkan kalau sholat, kalau kita dalam sholat, kecuali kalau kita dalam ilah hadits Nabi Mustafa Rasulullah boleh kita diwasolkan. Cuma kalau dalam sholat, tidak sunat, tidak wajib, usahakanlah baca tartil per ayat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tolong ketemu dengan imam yang Perari tadi. Baru di Siratul Lazim. Allahu Akbar. Nah, salah satu paham tadi dia melok ruku. Sampai di Siratul Lazim, sampai di Alham, sampai di apa? Melok imam. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita terlambat dari imam dan jangan dului imam. Karena kata Rasulullah, uang yang dului imam itu kaget waktu di hari kiamat, kaget kepalanya itu seperti kepala keledai. Makanya kita harus hati-hati. Itulah salah satu ngapo disebut dengan imam sholat. Imam itu ada beloi. Betul. Nah, itu yang kedua. Tidak tumpah pecah nih. Yang ketiga, gimana ketiga? Banyak sebenarnya, Pak. Yang ketiga. Yang ketiga di dalam sholat itu, Bapak sekalian, ini masuk kajiannya adalah tentang rukun sholat. Sedikit ya kita bahas tentang sholatnya, sedikit baik. Rukun sholat itu ada 3 secara global.
pertama qauliyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga fi'liyah. Nah, kalau yang ketiganya berdiri itu rukun secara rinci, Pak. Secara global saja. Rukun suatu ada tiga. Apa tuh qauliyah? Qauliyah itu niat. Ada yang niat cukup di hati baik atau tapi ada niat yang tidak seret kalau tidak dilafazkan. Silakan pilih, silakan, Pak. Nak dilafazkan jadi, nak tidak jadi. Yang penting berniat. Yang penting berniat. Ya. Jangan berniat. Kalau tidak berniat, itulah membedakan sholat subuh dengan sholat sunnah 2 rakaat itu. Tetapi ketika kita awalnya ada sebutan niat, aku nak sholat ini. Nah, sekali lagi nak dilafazkan boleh, tidak juga enggak apa-apa. Yang pertama, Pak, namanya qauliyah. Ada lagi namanya qauliyah. Nah, qauliyah ini adalah dalam hal bacaan. Nah, apa nak dijaga dalam hal bacaan ini, Pak? Yang nak dijaga ketika kita berjemaah, pertama, kalau kita sholat itu harus memang dilafalkan, harus memang diucapkan. Tak ada sholat model ini, Pak. Allahu Akbar. Tidak kata bunyi, mulutnya tidak komat kami, Pak. Yang modelnya itu tak sah, Pak, sholatnya. Pernah tak ketemu dengan orang sholat yang diom, Pak? Mana baju? Aku baca dalam hati. Malah boleh, Pak. Karena rukun sholat dan rukun qauli harus dibaca. Nah, kan ada kamar kamarnya, Pak. Tapi kalau memang bisa, Pak, bisa memang. Nah, tidak sah sholatnya. Tapi jangan juga terlalu berlebihan. Salam. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Ini nasihat Ustaz. Ketemu tak menerima itu? Nah, ini ada adab namanya. Jangan kena bacaan Fatihah, bacaan rukuk, sujud, bacaan tahiyat itu dengar dengan wong, Pak. 2-3 jemaah dengar. Sebelum ke masjid pakai peti dulu. Pak, rasanya Pak peti asli itu, Pak. Enak. Wajah Pak peti itu. Ya makruh itu, Pak. Makanya Rasulullah itu kalau tidak menggerakkan umatku, maka sebelum wudhu itu suruh untuk bersiwak, gosok gigi. Itu antisipasinya, Pak. Nak makan bawang, nak makan peti, tidak apa-apa, cuma itu tadi. Inilah makan peti, bersiwak, tidak gosok gigi, tidak baca, tidak mau baca lagi. Apa ya? Saya terdengar itu. Ada. Ya, nah, model ini Pak Nabi tidak menjaga adabnya, ya. Dan yang terakhir fi'liyah. Fi'liyah itu adalah gerakan. Nah, gerakan ini dalam kaitannya dengan rukun-rukun sholat tadi, Bapak sekalian. Rukun-rukun sholat. Karena yang namanya rukun sholat itu ada sebutan tumakninah. Secara ringkas kita bicara tentang tumakninah, Pak, ya. Nah, ada 4 tempat itu harus tumakninah dalam sholat. Pertama, ketika kita ruku. Yang kedua, ketika kita i'tidal. Yang ketiga, ketika kita sujud. Yang keempat, ketika kita duduk antara ada jedanya. 3. Yang keempat ada berjamaah ini. Ini saya yang tidak mau jarak dikit ini. Kalau yang tua-tua jarang ketemu, Pak. Cuma yang banyak itu tidak untuk. Tapi tolong sampaikan kepada anak-anak kita, kepada jemaah yang bermuda itu. Kalau sholat berjamaah itu, pakailah baju yang agak sedikit panjang. Pakai baju kaos, Pak. Baju kaos bergambar dulu, bergambar bertulisan di belakang, Pak. Makruh hukumnya kalau kita sholat berjamaah ada gambar dan tulisan di belakang.
Kalau batik itu kan itu namanya abstrak itu ya, tak perlu jelasnya, Pak. Atau kadang-kadang tulisan Pak. Jangankan tulisan yang banyak, tulisan dikit baik Pak. Ya aku kadang-kadang ada di depan kita Pak, pasti terbaca Pak itu tuh. Ada tulisan ini kalau kadang-kadang buat kita senyum bebek Pak. Apabila Anda terbaca dengan tulisan ini, artinya Anda terlalu dekat dengan saya. Tulisan. Artinya itu Ustaz. Apabila Anda terbaca dengan tulisan ini, artinya Anda terlalu dekat dengan saya. Ya Allah, pasti kita baca. Lah kita baca tadi baru masuk. Begitu kita datang rukuk, terjengok lagi, kita baca lagi itu Pak. Nah ini namanya tak jago adab ya, kesian dengan jemaah Allah. Aku kali ada gambar selang, ada gambar motor, dan macam tidak usah. Ya, man itu hanya kawan-kawannya. Yang kedua, Pak, pakai baju kaos pendek dulu, Pak. Kadang-kadang kalau dia rukuk, Pak. Pak, kalau dia rukuk itu terjengok ini ya, Pak. Ada? Nah, jadi nak dijago yang main itu, jangan sampai buat dosa jemaah. Dia negur tak galak, dia negurnya takut, membuat dia jengkel. Tak ini, rumah bersih, rumah yang bagus. Lah udah besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang betulan dia pakai baju kaos, ada tulisannya, lapisilah. Kalau yang ada tulisan, hindarkan yang ada gambar itu, atau hindarkan yang bajunya pendek. Tetapi kalau Bapak tidak nanti jingok, gitu, tidak nanti jingok, ya. Yang banyak pembanyaknya, tidak mudah yang banyak pembanyaknya. Nah, tapi alhamdulillah mereka sudah jelas sholat. Nah, yang kelima, nah ini yang namanya adat ketika kita sholat sunat, ya. Ketika kita sholat sunat. Makanya saya alhamdulillah kalau sekarang ini sudah ada banyak model lain. Model saya ini Pak. Atau timer apa namanya jeda koma. Tapi kadang-kadang ini juga beretok Pak, sama-sama bukan soal bunyinya itu. Kadang-kadang jemaah tidak sepakat dengan timer waktu ini. Makanya Pak kami masjid kami itu rencana mau dibelikan dengan khusus jam komatnya Pak, bukan jam cak ini Pak. Jadi kalau jam cak ini kan, begitu dia masuk sholat bunyi mir azan Ustaz Ammar ini kori 7 menit Pak di azan. Cuma kalau yang standar kadang-kadang azan mungkin 2-3 menit selesai Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kalau yang kori Allahu Akbar, sudah di halal pala. Ujung-ujungnya Pak tak jedain jadi sedikit. Betul? Nah, jadi PRT boleh lagu Pak Ketua Masjid beli lagi jam khusus komar Pak. Saya pernah lihat ini di Masjid Al-Aqobah Pusri Pak, di Sako sama Pak. Jadi mereka ketika sudah azan jam berapa menit pun juga azan Pak. Selesai azan baru mijit. Ada pencet khusus Pak, baru jalan itu mundur. Nah itu benar sebenarnya. Kalau ini kan kadang-kadang tidak Pak. Muazzinnya panjang, jedanya pendek jadinya. Makanya kita masih sholat sunat lah berhenti. Nah kalau yang itu sudah dibelikan berarti Pak Ketua Masjidnya Pak Haji. Nah ini tahu sama jemaah, disepakati dengan jemaah. Ini adalah tanda umat. Maaf siapa bedamu? Nah RT tentang kakauti kalau yang lambat masalahnya kan ini kau mati ya mentang-mentang RT kan saya kakak ditutup juga kayak Pak saya nama Pak beliau nih Pak koma tak baca idah Pak nah saya senang kalau ada yang model ini Pak. Jadi ada timernya, jadi cuma aku tahu kalau makanya Pak kalau kemarin sudah saya konsep kalau ada timer itu buatlah ada tulisan di bawahnya, makmum perhatikan jeda iqamah. Ya, karena ngapo Pak? Kadang-kadang kita ini kan masih segan, ya.
Begitulah berarti Pak Haji, ketua RT, ketua masjid, bendahara masjid baru datang. Lah bunyi, nah dikomatkan hari itu sih. Makanya ditunggu ke Pak. Baru sudah Pak, apa namanya benar. Ini contoh ya. Baru Pak. Iya. Baru selesai bendahara sholat. Tuh datang pulau ketua RW. Ditunggu ke lagi. Ya kesel Pak jemaah ada. Cuma kalau kita sepakat dengan tertib tadi Pak, siapapun uangnya sholat. Nah, ini letak adabnya Bapak sekalian. Ketika itu sudah tertib, Pak, kita lagi sholat sunat, kata Rasulullah, ketika sudah dibacakan qomat, tidak ada sholat sunat kecuali sholat wajib. Batal. Jadi kalau tak kami masih dapat pahala. Nah, jadi sekalian, kalau misalkan kita walaupun sebenarnya yang namanya merentahkan komat itu siapa? Imam yang merentahkan komat itu bukan bertib ini, tapi dengan syarat kalau masjid itu sudah punya imam tetap, imam rawatib, paling tidak punya jadwal. Nah, kalau dia sudah punya jadwal, misalnya Amar jadi imam hari itu misalnya, jadwalnya hari Minggu, Zuhur, dia jadi imamnya misalnya. Nah, lihat situasi, si imam lah diri di depan sini Pak.